memiliki mungkin behavior yang tidak kita inginkan ya. Misalkan saya buka di sini ya. Nah ini bener ini enggak ya? Kok kosongan ya? Bentar. Kosongan. Ini form 2. Oh iya, ini mungkin ini ya. Saya kurang tahu juga. Coba lihat di PPT. Di sini sebentar. Nah, di sini ya, ya mungkin tadi yang seperti ditanyakan tadi, di sini ada kelas mahasiswa, public string name, kurung kurawal get, titik koma, set titik koma, kurung kurawal, ya. Ini disebut apa ya sebutannya, saya lupa ya. Jadi kalau kita nggak pakai cara itu, otomatis nggak tampil di data grid view ya. Jadi misalkan di sini, ini adalah form 2 ya. Ketika saya jalankan seperti ini, saya buka contoh kedua. Nah, ini masih blank ya, masih blank. Coba saya kembalikan codingan kelas barangnya menjadi yang bentar, enggak kayak VS Code. Ini saya komen dan ini saya uncomment ini ya. Saya jalankan. Ya, Visual Studio cukup berat gitu ya. Jadi mungkin kompilasinya agak lama. Oke, saya buka contoh kedua dan ya kita lihat ya, muncul ya, muncul sabun ABC. Nah, ini saya menjalankannya tidak sebagai dialog ya. Jadi misalkan ini saya buka dan saya masih bisa berinteraksi dengan window di belakangnya ya. Saya bisa gonta-ganti. Ini bukan saya membuka window form 2 dari tombol contoh kedua ini tidak dengan metode dialog, tapi sebagai window biasa. Oke ya, di sini kita lihat muncul seperti ini ya. Nah, ini kita lihat kolom-kolomnya, nama header-headernya ya. Ini akan menyesuaikan dengan nama-nama atributnya ya. Misalkan di sini ada atribut nama, atribut harga, atribut diskon, dan ada atribut tanggal kadaluarsa ya. Kolomnya akan sama persis ya. Tanggal, T-nya gede, kadaluarsa, nggak ada spasinya, K-nya juga gede ya. Itu ini bisa muncul dengan cukup memberikan perintah codingan ya, data grid view dot data source sama dengan list ya, maka otomatis akan diolah oleh data grid view tampil seperti ini ya. Kalau misalkan kita buka form ini, form tambah atau dialog tambah, misalkan ini adalah apa ya di sini misalkan jus gitu ya, harganya misalkan 10.000, misalkan saya diskonnya 1 atau 10%, ya. Nah gini, kalau saya tekan tombol simpan ya, saya tekan tombol simpan, maka dialog ini akan perintah di sini akan selesai mengembalikan hasil, disimpan ke dalam variabel dialog result. Nanti jika value dari variabel dialog result sama dengan oke, maka saya ambil ya, saya ambil data-data yang telah di-entry-kan tadi dengan memakai metode form entry .get barang, metode get barang ya, yang mereturn objek berjenis barang, saya simpan ke variabel barang, lalu saya tambahkan ke dalam list. Nah, setelah itu pertama di sini kita harus nulkan dulu ya, kita nulkan data source dari grid view. Setelah dinulkan, baru kemudian di set ulang ya, data source sama dengan list barang ya. Saya contohkan, saya simpan, maka otomatis akan masuk ke tabel ya. Misalkan di sini misalkan di sini saya close ya, saya close semua. Misalkan di sini tidak saya nulkan, misalnya di sini nggak saya nulkan ya, saya komen ya. Jadi setelah saya membaca data yang dientrikan, barang yang dientrikan, saya tambah ke dalam list.
langsung saya data grid view, data source list barang, maka yang terjadi adalah tidak berubah ya. Datanya tidak berubah. Jadi ada proses mengubah jadi nol dulu gitu ya. Oke. Sudah ya, saya buka contoh kedua, terbuka window baru seperti ini. Saya klik tombol simpan, misalkan di sini S buah ini, misalkan saya tekan tombol simpan, ya, window-nya tertutup, ya seharusnya tampil di sini. Pada kenyataannya tidak tampil. Karena apa? Karena tadi data data grid view data source belum dinulkan, ya belum di reset, sehingga data grid view data source tidak mendeteksi adanya barang baru gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Mungkin itu saja materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nggak ada? Nggak ada. Mungkin di sini sedikit ini ya tentang data grid view. Jadi behavior data grid view itu secara default ya kita bisa di sini ya kita bisa ngetik kayak gini ya. Kita tekan kita klik selnya kita bisa ngetik-ngetik kayak gini. Nah, misalkan teman-teman nggak suka atau tidak menginginkan behavior seperti ini bisa di setting, bisa dimodifikasi, bisa dikonfigurasi. Ya, konfigurasinya bagaimana? Ada banyak sekali konfigurasi yang bisa kita lakukan di sini ya. Kita klik data grid view-nya, lalu kita ini ya, kita cari mana properti yang mau diubah. Misalkan ini saya misalkan di sini apa ya, allow user to add row, misalkan ini saya false-kan gitu ya, saya false-kan. Apa yang terjadi? Kita coba ya, loadingnya lama. Ini nggak saya record ya, ini nggak apa-apa. Oke, nah kita lihat ya, bahwa setelah baris ketiga tidak ada baris kosong ya, nggak ada baris kosong. Artinya apa? Baris kosong tadi itu adalah fitur untuk menambahkan data baru langsung dengan cara mengetik ke data grid view gitu ya. Kalau tadi saya ganti false, maka di sini nggak ada baris barunya hilang. Artinya kita nggak bisa menambahkan data baru secara langsung ke data grid view melalui keyboard ya. Itu pengaturan-pengaturan. Atau mungkin kita sebentar loading, masih loading, bisa nggak ini? Masih lama. Oke, sambil menunggu loading, saya cek lagi apakah ada yang submit. Ya, ini teman-teman jangan hiraukan ya, abaikan saja deadline di MMP di sini. Pokoknya jangan sampai tidak pernah mengumpulkan, gitu ya. Meskipun sekarang sudah jam 5 sudah habis atau yang kelas A sudah kelewat ya, nanti tetap saja kumpulkan gitu ya. Jangan sampai tidak mengumpulkan. Oke, kita cek Visual Studio. Ah, ini baru selesai, oke ya. Misalkan data allow user to resize, ini masalah itu ya. Edit mode read only. Nah, ini ya read only. Read only, bentar ini saya tunjukkan ya read only ya. Keywordnya ada read only, saya coba. Misalkan di sini ya, misalkan di sini saya buka ya. Seperti ini. Ini adalah data-data yang tadi dientrikan melalui kode, melalui pemrograman ya. Misalkan di sini saya taruh sel saya di sini, saya klik selnya, lalu saya ngetik-ngetik di keyboard ya, maka otomatis datanya akan teredit ya. Teredit hanya untuk yang sedang tampil di sini. Kode yang ada di dalam codingan kita tetap tidak berubah ya, tidak langsung otomatis nyambung ke sana. Ini cuma yang sedang tampil di sini. Jadi perubahan kita di sini tidak otomatis nyambung terupdate ke codingan di
dalamnya, ya, codingan di list barangnya gitu ya. Misalkan saya buka yang contoh kedua, ya, ini adalah data grid view yang dihasilkan dari data source ya. Data source sama dengan list gitu ya. Misalnya saya edit pakai keyboard, ya tetap bisa jalan ya. Oh, ini error. Error karena tadi kolom ini merupakan bertipe integer ya. Error. Misalkan ini saya ubah kayak ini, maka datanya ikut berubah. Tapi data apa? Data yang di grid view, data yang ada di dalam data grid view itu berubah, tapi data yang ada di dalam variabel list barang itu tidak berubah. Nah, bagaimana mencegahnya jika kita tidak ingin data grid kita diutak-atik secara bebas oleh penggunanya? Di sini ada read only, ya kita set dari true, gini ya, true, atau mungkin juga di form 2 saya jadikan read only juga, ya read only, mana tadi read only ya saya jadikan true, ya pengaturannya ada banyak sekali. Kalau mau ekspor silahkan gitu ya. Oke, kita tunggu di sini. Bentar. Ya, udah tampil ya. Tampil. Nah, misalkan di sini ya, sekarang saya tekan di sini, saya tekan keyboard di sini juga tidak akan menyebabkan selnya terupdate ya. Saya double klik pun juga tidak menyebabkan sel ini menjadi mode edit gitu ya. Misalkan contoh yang kedua, saya buka di sini, ya sekarang sudah nggak bisa diedit gitu ya. Contoh yang keempat di sini masih versi lama, belum dibuat jadi read only. Di sini masih ada row baru. Misalkan saya ngetik di sini, ya. Ketika saya ngetik di row baru di sini, otomatis ada row baru lagi yang ada di bawah, gitu ya. Misalkan saya taruh di sini, ya sel, saya klik suatu sel di baris terakhir, ya. Kemudian saya ngetik, maka otomatis dibuatkan row baru lagi yang kosong semua, gitu ya. Ini karena pada pengaturannya kita membolehkan user menambah data baru, gitu ya. Tetapi kalau seperti contoh yang di contoh kedua, ini adalah dihasilkan dari data source, ya. Kalau menggunakan data source, kita lihat di sini bahwa sudah tidak terdapat row kosong, artinya kita nggak bisa menambahkan secara langsung ke data grid, gitu ya. Banyak sekali yang bisa dieksplor tentang data grid di Windows Form di sini. Kayak gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Permisi Bapak, Bapak. saya izin. Oh iya, silakan. Lanjut, lanjut, Bi. Oke, makasih. Permisi Bapak, saya izin bertanya. Itu di Hmm, tugas 1 sama 2 itu kan ada apa? Ada bedanya di hmm, sebentar. Bedanya ya, ada di kalau yang di view pertama itu menambahkan row baru ke dalam data grid view. Sedangkan kalau yang kedua itu kan mengupdate data hmm. source. Itu bedanya apa, Pak? Bedanya mengupdate data source sama Bedanya menambahkan adalah, row baru. oh ya, bedanya ini ya, kayak di PPT ya. Jadi di PPT ini sama plug gitu ya. Mana ya? Di PPT, nah inikah? Ya ini ya. Maksudnya Hmm. mengupdate data source itu ini ya. Jadi pertama dinulkan, kemudian data source-nya diisi lagi dengan list gitu ya. Ya ini maksudnya mengupdate gitu ya. Kayak gitu. Baik, Jelas? terima kasih. Ya, Jelas gitu nih, ya. Pak. Kayak gitu ya. Oke. Jadi yang GUI 2 di sini deskripsinya adalah kayak di PPT gitu ya. Hanya saja mungkin saya ingin melihat ini ya, variasi dari objek yang dipilih teman-teman gitu ya. Kalau contohnya tadi kan cuma mahasiswa, saya nyontohkan barang gitu ya. Mungkin teman-teman eh, punya variasi yang di tema di sini gitu ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Bapak. Iya, silakan. Berarti itu untuk tugas pertama dan kedua itu satu project dengan dua fitur atau berbeda project, Bapak? eh Boleh satu project, boleh dua project, bebas ya.
Ini tadi saya siapkan karena saya kira ini bisa diselesaikan dalam tatap muka gini ya. Ternyata pada contoh yang ini, pada tugas yang ini ternyata teman-teman kesulitan ya sudah. Berarti anggaplah satu project boleh atau dibikin 2 project juga boleh gitu ya. Iya Bapak. Berarti Hmm. untuk pengumpulannya sendiri kapan Bapak? Kalau bisa hari ini. Tapi kalau ya pokoknya itu ya, ya salam seminggu ini gitu ya. Kalau Iya, bisa soalnya heeh, dari ya. kami sendiri mungkin sedikit kesulitan, soalnya masih belum terbiasa dengan GUI-nya C# Bapak. Oke. Dan Sudah di semester pernah 1 pakai juga GUI apa? banyak GUI Bapak. Kenapa? Pernah pakai GUI apa saja selain WinForm ini? Kalau dari saya kurang tahu dari teman-teman yang lain. Kalau Hmm? dari kami sendiri dari semester 1 memang belum diajarkan untuk GUI Bapak. Jadi mungkin sedikit kesulitan. Oh, oke oke. Ya, memang mungkin baru perkenalan di sini gitu ya untuk GUI-nya ya. Iya Bapak. Ya nggak apa, memang normal saat kuliah jadi mahasiswa perkenalan kayak gini bingung gitu ya, GUI-nya gimana, ya normal gitu ya. Ya oke lah. Ada lagi? Baik, terima kasih Bapak. Itu saja dari saya Bapak. Oke. Oke ya, itu ya. Jadi tugas dari saya di sini objeknya ya, objeknya saya ingin lihat yang variatif gitu ya. Kemudian pada GUI 1 di sini adalah men-setting apa, kolom, nama kolomnya di-setting lewat codingan, dan row-nya juga di-entry-kan, dimasukkan secara codingan manual kayak gini ya, row-nya dimodifikasi dan lain-lain gitu ya. Row juga bisa dibersihkan, di-clear, dihapus bisa gitu ya. Jadi ada banyak sekali yang bisa dieksplor di situ. Yang tugas GUI 2 di dokumen ini seperti di PPT ya, di PPT. Nah, tambahan karena ini dijadikan PR, ya berarti sekalian selain implementasi codingan, selain di codingannya disubmit, teman-teman juga tambahkan laporan, ya laporan seperti laporan praktikum, bebas formatnya tapi ya, bebas, dan juga dipresentasikan melalui video yang diupload di YouTube seperti itu ya. Jangan lupa hak aksesnya atau visibility-nya dijadikan public atau hidden ya, jangan sampai masih private. Oke, itu saja mungkin ya pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan bisa bertanya via WhatsApp ataupun Telegram ataupun email saya jika tertarik komunikasi lewat email ya. Mungkin jarang sekali di zaman sekarang komunikasi lewat email. Oke, saya akhiri pertemuan Terima kasih kita. Bapak. Ya, saya akhiri ya. Untuk Hmm? mengkonfirmasi lagi Bapak, berarti untuk tugasnya 1 minggu dari sekarang ya Bapak? Ya. Hmm. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke, saya akhiri ya pertemuan kita kali ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.